60 juta orang. Yes, 60 juta orang yang setiap hari buka aplikasi, pencet satu tombol, dan percaya mereka lagi mining aset digital yang suatu hari akan membuat hidup mereka berubah. Buat konteks, populasi Indonesia itu sekitar 284 juta orang, dan P-Network punya lebih dari 1/5 jumlah itu sebagai pengguna aktif secara global. Dan di Indonesia sendiri, lo kalau lihat fenomena ini di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di daerah-daerah pinggiran yang warganya bahkan belum pernah dengar nama Bitcoin sama sekali, yang orang tua, ibu rumah tangga, pelajar SMA, semua pencet tombol yang sama setiap hari. Dan harganya udah anjlok 92% dari all time high-nya. Dari $2,98 di Februari 2025. Dan itu hari pertama Open Mainnet diluncurkan. Sedangkan bulan lalu harganya tinggal $0,19. Minggu lalu 0,15. Sekarang 0,14. 92%. Lebih dari 9/10 nilai yang pernah ada di peaknya sekarang udah lenyap, gak bersisa. Tapi orang-orang masih tetap pencet tombolnya setiap hari. Dan pertanyaan yang sebenarnya bukan P-Network ini scam atau enggak. Pertanyaan itu menurut gua udah basi dan terlalu mudah. Pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa project dengan 60 juta pengguna ini yang didirin oleh PhD dari Stanford dengan teknologi blockchain yang nyata bisa kehilangan 92% value-nya cuman dalam kurang dari 1 tahun setelah mainnetnya live. Dan yang paling penting, apa yang data on-chain-nya dan tokenomics-nya bilang tentang kemana arah project ini sebenarnya akan pergi. Itu yang akan gue bahas dan bedah dengan angka dan fakta hari ini. Bukan dengan hype dan yang jelas bukan dengan food sembarangan. Sebelum lanjut, gue mau nanya satu hal. Setiap kali lo beli koin, alasan lo apa? Karena lihat orang lain beli? Atau karena naik 200% terus lu FOMO masuk? Yes, lu gak salah kok. Gue dulu juga kayak gitu. Sampai akhirnya gue bikin sistem. Scoring system dari 1 sampai 100. 5 pilar yang bisa nilai kekuatan token secara objektif. Dan gue tulis semuanya di buku gue. The Ultimate Crypto Scoring Handbook. Harganya lagi diskon ke 119.000. Dan kalau lo pakai kode promo di deskripsi, lo dapat diskon 40% lagi di atas itu. Tunggu apa lagi? Cek link di deskripsi. Jumlahnya terbatas. Oke, sebelum kita bisa ngejudge apapun tentang P-Network, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya mereka bangun. Karena kalau kita nggak paham fundamental produknya, kita cuman bisa nebak-nebak. Menurut gua analoginya kayak gini. Lu coba bayangin ada seseorang yang mau bikin Bitcoin, tapi untuk orang yang nggak punya rig GPU puluhan juta, nggak punya akses listrik murah dan oversupply, dan bahkan mungkin belum pernah dengar kata blockchain sebelumnya. Bitcoin itu sangat demokratis secara ideologi. Lu bisa baca white papernya kapan aja. Lu bisa verifikasi kodenya. Tapi secara praktek, Bitcoin itu elit. Lo butuh hardware ASICs yang mahal, lo butuh konsumsi listrik yang gila-gilaan, dan lo butuh pengetahuan teknis yang lumayan tajam buat bisa setup mining pool dengan benar. Dan kalau lo cuman pakai laptop gaming, menurut gua lo bakal rugi di bayar listrik. Sedangkan P-Network datang dengan tesis yang berbeda. Bagaimana kalau siapapun yang punya smartphone bisa ikut berkontribusi ke jaringan kripto tanpa bikin baterai HP bocor, tanpa hardware khusus, cukup dengan tap satu tombol sehari. Itu ide awal. Dan kalau kita bicara dari sisi sosiologi, idenya masuk akal banget. Kalau secara teknis, P-Network adalah layer 1 blockchain. Mereka menggunakan modifikasi dari Stellar Consensus Protocol. Kita sebut aja SCP. Bukan Proof of Work kayak Bitcoin, bukan Proof of Stake kayak Ethereum. Mereka pakai model yang mereka sebut sebagai Security Circle. Ini adalah jaringan kepercayaan dan setiap user memvalidasi keabsahan user lain. Konsepnya sebenarnya sederhana. Contohnya, lu percaya sama 3-5 orang yang lu kenal secara personal. Mereka juga percaya sama orang-orang lain di circle mereka. Dan dari jaringan-jaringan kepercayaan itu terbentuklah konsensus jaringan. Dan di atas kertas ini terdengar brilian. Lebih inklusif dari Proof of Work, lebih profesional dari POS yang isinya cuma well anonim. Gila kan? Tapi mirip MLM. Sekarang kita lihat fitur konkretnya. Apa aja yang sudah jalan di hari ini, di bulan Mei 2026. Open Mainnet diluncurkan 20 Februari 2025. Artinya apa? Token P sekarang bisa dipindahkan keluar jaringan internal. Bisa ditransaksikan di beberapa exchange yang support mereka. Bisa dipakai di dalam ekosistem mereka. P-Browser udah beroperasi. Dan ini adalah gateway buat di apps yang dibangun di atas jaringannya Pi. Mereka punya Pi App Studio, dilengkapi tools berbasis AI. Tujuannya biar developer lebih gampang bikin aplikasi di jaringan mereka. Lanjut, Hackathon 2025, mereka menghasilkan lebih dari 215 aplikasi. Per Februari 2026, total mainnet apps mereka udah lebih dari 300. Ada Pi Ventures juga yang menyediakan $100 juta
dolar dalam bentuk funding untuk startup yang mau bangun bisnis di ekosistemnya Pi. Ekosistemnya sebenarnya mulai kelihatan ada dengan transaksi nyata. PiFest di 2025 mencatat lebih dari 125.000 penjual yang terregistrasi di Mei 2025. Mereka listing di Banksa. Ini bikin orang dari lebih dari 100 negara bisa beli Pi pakai uang fiat lokal mereka. Dan langkah ini narik 1,3 juta pengguna baru cuman di awal 2025. Sampai sini mulai ngerti ya, ekosistem kelihatan hidup. Tapi tunggu dulu, ada satu angka spesifik yang perlu lo pegang kuat-kuat dari bagian video ini. 10,64 miliar Pi. Itu jumlah token yang beredar sekarang. Jumlah token maksimumnya 100 miliar Pi. Artinya cuman 10,64% dari total supply yang sekarang ada di market. Sisanya 89% lebih masih terkunci rapat. Dan itu bukan detail kecil yang kita bisa skip. Itu adalah inti dan jantung dari semua masalah tokenomics yang kita akan bahas sebentar lagi. Oke, siapa yang bikin ini? Kenapa dibikin? Timnya legit atau cuman jualan ludah? Ini pertanyaan krusial sebelum lu taruh waktu dan uang lo ke sebuah project. Lu harus tahu siapa yang pegang setirnya. Founder bisa bikin conviction lo solid atau hancur berkeping-keping cuman dalam hitungan menit. Oke, Pi Network didirikan oleh 3 orang, Dr. Nicholas Kokkalis, Dr. Cheng Diaofan, dan Vincent McPhilip. Vincent udah keluar dari project ini sejak Februari 2021, jadi kita lupakan nama dia. Yang tersisa dan yang paling relevan untuk lo perhatikan adalah Kokkalis and Fan. Dr. Nicholas Kokkalis, Head of Technology. Background orang ini nggak main-main. Gua harus akui itu. PhD di Computer Science dari Stanford University. Research dia spesifik di 2 hal ini, Distributed System dan Human Computer Interactions. 2 bidang yang langsung 100% relevan dengan apa yang Pi Network coba bangun hari ini. Dia adalah instruktur dari kelas Decentralized Application pertama yang pernah diajarkan di Stanford. Kode kelasnya CS359B tahun 2018. Dan itu jauh sebelum DeFi diomongin di mana-mana. Sebelum bikin Pi, dia udah pernah bangun produk software dengan lebih dari 20 juta user, yang termasuk manajemen email berbasis crowdsourcing waktu dia masih ngejar gelar PhD. Dia juga pernah duduk sebagai CTO di StartX. Ini accelerator yang terafiliasi sama Stanford. Dan mereka udah mentorin lebih dari 1.300 startup. Lanjut, Dr. Cheng Diaofan, Head of Product, PhD dari Stanford juga. Fokusnya di Computational Anthropology. Dia belajar gimana sistem komputer bisa mempengaruhi perilaku sosial manusia dalam skala masif. Dan di April 2025 kemarin, Kokkalis dikonfirmasi speak di Konsensus 2025 bareng Eric Trump sebagai keynote speaker. Dan ini bukan project anonim. Foundernya nggak sembunyi di balik foto anime di Twitter atau foto NFT. Ini adalah orang dengan nama asli, reputasi akademik yang kental, dan track record yang gampang banget lu verifikasi di Google. Tapi kenapa mereka bangun ini? Apa alasannya? Triggernya sebenarnya mirip dengan kebanyakan project DeFi yang serius di luar sana. Mereka frustasi melihat barrier to entry crypto yang terlalu tinggi. Kokkalis melihat Bitcoin dan Ethereum sebagai teknologi yang inklusif secara filosofi, tapi eksklusif secara eksekusi di lapangan. Orang yang punya modal besar, punya hardware khusus, dan paham teknis yang bisa untung banyak. Sisa populasinya, sisa orang lain, cuman bisa beli di exchange, kena fee yang gak transparan, dan kasih data KYC ke platform terpusat atau centralized exchange, dan cuman bisa berdoa exchange-nya gak collapse kayak FTX. Dia mau putar balik persamaan itu. Dia mau bikin kripto yang tiket masuknya cuman butuh smartphone dan rasa percaya antar manusia, bukan GPU puluhan juta dan listrik murah. Ini ide yang sangat ambisius, tapi pertanyaannya, apakah eksekusi di lapangan sepadan dengan narasi ambisius itu? Coba kita bedah satu-satu. Oke, jadi gini, gue harus clear di awal untuk bagian ini. Pi Network punya teknologi yang nyata, dan ini bukan project white paper kosong yang kodenya cuman hasil kopas. Ada blockchain yang bener-bener jalan, ada aplikasi yang bisa lu buka, ada rentetan transaksi yang beneran terrecord. Tapi ada gap yang sangat tebel antara apa yang mereka klaim secara teknis di publik dengan apa yang data on-chain tunjukin di belakang layar. Coba kita belah jadi 2, yang nyata dan yang bermasalah. Yang nyata dan berfungsi dulu. Pi Network
jalan di atas modifikasi Federated Byzantine Agreement. Ini mesin konsensus yang sama persis kayak yang dipakai Stellar atau XLM. Teknologinya proven, hemat energi, dan secara teori punya scalability transaksi yang jauh lebih tinggi daripada Bitcoin atau Ethereum klasik. Protokol V23 mereka udah masuk testnet, dan ini bawa upgrade penting. Kecepatan transaksi naik, dan mereka mulai pakai Rust-based smart contract. Ini langkah teknis yang penting juga. Rust itu bahasa pemrograman yang dipakai Solana buat smart contract-nya. Rust jauh lebih efisien, lebih cepat, dan dikenal lebih aman dibanding Solidity punya Ethereum. PF Studio udah running pakai AI power tools buat bantuin developer. P-Browser berfungsi normal, jadi gerbang utama ke D-Apps. Ada lebih dari 215 aplikasi mainnet lahir di Hackathon 2025. Angkanya memang kecil kalau lo bandingin sama Ethereum atau Solana. Tapi ini adalah progres organik dari angka 0. Januari 2026 kemarin mereka luncurkan Palm Print Authentication. Ini sistem verifikasi biometrik pakai sidik telapak tangan. Desainnya spesifik untuk ngelawan deepfake dan bot AI yang makin pintar. Di layer identity, ini inovasi yang cukup langka. Dan jujur aja nggak banyak layer 1 lain yang berani main di identity verification sedalam ini. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang bikin gua sempet mikir buat masukin. Yang mungkin bakal jadi masalah besar buat Pi Network. Januari 2025, CNN ada rilis laporan investigasi. Mereka nemuin bahwa semua mainnet nodes di Pi Network dioperasikan secara sentral oleh Pi Core Team. Waktu gua baca data nodesnya, gua sampai mikir bentar. Buat lo yang belum paham seberapa fatal ini, lo harus ngerti dulu kerja node di blockchain itu kayak gimana. Node itu komputer yang tugasnya memvalidasi transaksi dan menyimpan salinan buku besar jaringan atau yang kita sebut ledger. Semakin banyak jumlah node, semakin tersebar node-nya di seluruh dunia, maka semakin terdesentralisasi jaringan itu. Semakin mustahil buat satu pihak untuk mengontrol atau kasih sensor ke transaksi di dalamnya. Bitcoin punya lebih dari 15.000 full nodes tersebar dari Amerika sampai Asia. Ethereum punya ratusan ribu, sedangkan Pi Network di awal 2026 mereka cuma punya 28 nodes dan 3 validator. Semuanya di bawah kendali core team. Terus di bulan Februari 2026 mereka ada klaim angka itu loncat jadi 421.000 nodes aktif setelah rollout besar-besaran. Loncat dari 28 ke 421.000 dalam hitungan minggu. Sebenarnya gua nggak bilang angka itu bohong. Tapi sampai ada audit independen yang verifikasi kualitinya, distribusi geografis, dan siapa sebenarnya yang operasikan node-node itu, klaim desentralisasi ini belum bisa gue bilang benar atau terkonfirmasi. Angka besar tanpa transparansi bukan bukti desentralisasi, itu cuman angka marketing. Dan maksud gue, lo lihat kontradiksinya di sini kan? Ini berarti satu hal yang gak bisa disangkal siapapun. Secara teknis, Pi Network saat ini bukan desentralisasi dalam arti yang sebenarnya. Sama sekali bukan. Ini adalah blockchain yang dikontrol penuh oleh tim pendirinya, tapi dibungkus dengan pita yang sangat tebal kalau dia adalah narasi yang desentralisasi. Apakah ini akan berubah ke depannya? Ya, roadmap 2026 mereka memang nyebutin soal PDAO. Ini sistem governance yang katanya bakal mendistribusikan kontrol jaringan ke komunitas. Tapi PDAO ini masih sebatas konsep di atas kertas, belum ada timeline eksekusi yang beneran confirm. Dan lu tahu nggak apa yang lebih gila? Soal KYC. Ini adalah masalah teknis sekaligus masalah privasi menurut gua. Jadi kayak gini, supaya lu bisa klaim saldo Pi yang lu mining bertahun-tahun, itu lu wajib proses KYC. Lu wajib setor foto KTP dan lu setor muka lu buat facial recognition. Lu kasih data pribadi. Di mana data ini disimpan? Di server terpusat yang dikontrol penuh oleh Pi Network. Bukan di local storage lu, bukan di desentralisasi. Artinya apa? Akses lu ke token lu sendiri, token yang mereka klaim sebagai non-custodial, sebenarnya bergantung mutlak pada satu database terpusat milik satu perusahaan. Sistem yang menyimpan data KYC terpusat itu bukan cuma resiko teori. Resikonya sudah pernah terrealisasi. Dan itu masalahnya. Oke, lanjut. Ini adalah bagian yang paling krusial. Semua jawaban kenapa harganya anjlok 92% dan kenapa tekanan jualnya bakal terus mengejar market. Ada di angka-angka ini semuanya. Total supply Pi Network dipatok di angka 100 miliar Pi. Fix supply-nya nggak bisa nambah lagi. Mereka gembar-gemborin ini sebagai bukti anti-inflasi. Kita bedah distribusinya. 65% atau 65 miliar token ini dialokasikan untuk mining rewards community. Ini koin-koin yang orang kumpulin di HP mereka sejak 2019.
2019. 10% atau 10 miliar token untuk Foundation Reserve. Ini dana buat biaya operasional, pengembangan ekosistem, dan inisiatif strategis mereka. 5% atau 5 miliar token untuk liquidity pool di market. 20% atau 20 miliar ini untuk core tim pendirinya. Dan gua harus jelasin satu mekanisme yang bikin struktur ini kelihatan aman. Padahal mekanismenya ibaratnya bom waktu. Pi pakai sistem yang mereka namakan Migration Link Distribution. Gampangnya gini, token dari semua bucket tadi termasuk jatahnya core team yang 20 miliar itu cuman bisa cair di unlock secara proporsional, ngikutin seberapa cepat pionir dan komunitas berhasil lolos KYC dan migrasi ke mainnet. Kalau komunitasnya lambat KYC dan tim pendirinya juga lambat dapat duitnya, di atas kertas ini alignment of incentive yang sangat cerdas. Tim dipaksa kerja buat bantu user migrasi kalau mau jatah token mereka cair. Kalau kalian dengar ini mungkin kayak MLM. Tapi coba kita lihat realita di lapangannya. Circulating supply sekarang adalah 10,64 miliar Pi dari total 100 miliar maksimum, 10,64%, 89% sisanya masih terkunci. Sistem migration link tadi punya efek samping yang gila menurut gua. Seiring bertambahnya pioneer yang berhasil KYC dan migrasi ke mainnet, makin banyak juga token baru yang dicetak dan dilempar ke market secara konsisten setiap bulan tanpa henti. Dan data on-chain mengkonfirmasi ada sekitar 136 juta Pi yang disuntik masuk ke sirkulasi setiap bulan. Bahkan untuk tahun 2026 ini aja udah ada jadwal unlock sebesar 1,2 miliar token. Coba deh kita hitung sendiri pakai logika market paling dasar lah, pakai matematika. Kalau ada 1,2 miliar barang baru membanjiri market dalam waktu 1 tahun, tapi jumlah pembelinya stagnan atau naiknya lambat, apa yang terjadi sama harga barang itu? Itu bukan analisa sulit sebenarnya, itu cuma matematika supply and demand. Dan ada satu angka yang lu perlu simak baik-baik. Foundationnya ternyata mengontrol 90 miliar dari total 100 miliar token. 90%. Angka ini divalidasi oleh beberapa analis market independen di awal 2026. Artinya 90% dari seluruh Pi yang akan pernah eksis di dunia ini, kontrol aksesnya dipegang oleh satu entitas tunggal, Pi Core, Team, and Foundation. Ini bukan distribusi kekayaan yang desentralisasi. Ini adalah bentuk penguasaan aset yang jauh lebih terpusat dari hampir semua layer 1 crypto yang pernah gue bedah datanya. Dan satu-satunya hal positif dari mekanisme ini yang bisa gue acknowledge adalah throttle-nya. Mekanisme migration link itu mencegah 100 miliar token di dump ke market besok pagi. Tokennya nggak bisa dilepas sekaligus. Tapi throttle itu cuman memperlambat ibaratnya. Dia nggak menyembuhkan lukanya dan tekanan jualnya tetap ada, cuman dicicil pelan-pelan. Terus coba kita lihat likuiditasnya. Volume perdagangan Pi Network itu dalam 24 jam terakhir cuman di angka 7,43 juta dolar. Kalau kita hitung rasio volume terhadap market cap-nya, angkanya ada di 0,484%. Sangat-sangat rendah. Kalau sebagai perbandingan, Hyperliquid punya rasio volume to market cap itu 25%. Untuk token yang katanya punya 60 juta pasukan, likuiditas 7 juta dolar per hari itu kecil banget. Dan lu tahu nggak apa artinya likuiditas tipis? Artinya volatilitas. Harganya gampang banget dibanting turun atau dipompa naik dengan modal yang nggak seberapa. Oke, Pi Network itu nggak main di arena yang sama dengan kripto pada umumnya. Mereka nggak lagi saingan sama Ethereum di perebutan market smart contract. Mereka nggak peduli sama yang namanya Hyperliquid di urusan trading infrastructure. Mereka nggak lagi adu cepet sama Solana juga. Pi Network bersaing di kategori yang jauh lebih kecil, kripto untuk mass adoption di emerging market. Target spesifiknya adalah populasi unbanked atau underbanked di negara berkembang. Ya, makanya Indonesia banyak yang pakai. Nah, kalau kategorinya itu, siapa lawan tanding mereka yang sebenarnya? Pertama, Stellar XLM. Ini kompetitor paling head to head menurut gua secara teknologi. Ingat, Pi pakai modifikasi protokol konsensusnya milik Stellar. Bedanya Stellar sudah running bertahun-tahun. Stellar punya partnership resmi dengan institusi finansial raksasa. Udah dipakai buat cross border remittance antar negara dan pastinya udah listing di semua exchange tier 1 dari zaman kapan tahu. Market cap Stellar jauh lebih gemuk dengan track record yang jelas teruji. Saingan kedua
kedua yaitu Celo. Ini layer 1 blockchain yang memang didesain spesifik dari awal buat mobile first adoption di emerging market. Bedanya sama P-Network, Celo udah punya stablecoin sendiri yang berfungsi normal. Ekosistem DeFi mereka aktif dan tokennya gampang diakses di exchange besar. Filosofinya sebenarnya sama, audiensnya sama, tapi Celo jauh lebih mature. Ketiga, WorldCoin. Mereka saingan di layer identity. WorldCoin pakai hardware bola mata atau ORB buat scan biometrik dan ngasih kripto ke identitas manusia yang terverifikasi. Di dunia di mana Pi jualan komunitas manusia asli yang terverifikasi KYC, WorldCoin adalah predator alami mereka. Dan kalau kita bicara soal konteks Indonesia, pesaing terbesar P-Network itu bukan project crypto. Kompetitor mereka adalah ekosistem fintech yang udah mendarah daging di Indonesia, kayak Dana, GoPay, atau OVO. Platform ini udah berhasil ngasih akses finansial digital ke jutaan orang Indonesia yang tadinya nggak punya rekening bank. Pertanyaan kritisnya kayak gini, kalau orang di pelosok daerah udah bisa transfer duit, bayar listrik, dan check out belanjaan pakai saldo Dana di HP mereka, apa value proposition dari kripto yang bisa di mining pakai HP? Buat apa mereka mining Pi? Utility-nya buat beli apa yang nggak bisa mereka beli pakai GoPay? Sampai detik ini di bulan Mei 2026, P-Network belum bisa jawab pertanyaan itu dengan produk yang solid di lapangan. Satu hal yang fair, gue harus akui keunggulan mereka di first mover advantage. 60 juta pengguna terdaftar itu bukan angka halu. 60 juta orang udah familiar dan buka aplikasi mereka. Udah rela setor data KYC dan udah install wallet. Network effect sebesar itu adalah kekuatan gila kalau bisa dimanfaatkan dengan benar. Masalahnya, kata kalau di kalimat gue barusan itu ukurannya sangat besar. Oke, bagian ini yang gue harus sampaikan dengan bener dan tanpa drama. Gue kasih data ini bukan buat nebar fear, tapi ini yang misahin analis beneran sama yang dibayar sama token. Oke, red flag pertama adalah sentralisasi yang kontradiksi dengan narasi Pi di awal. Pi teriak-teriak soal jadi pahlawan desentralisasi buat rakyat biasa. Tapi laporan CNN di Januari 2025 itu mutlak konfirmasi kalau seluruh mainnet node dioperasikan oleh Central Core Team. 28 nodes dengan 3 validator. Semuanya di bawah satu tim. Dan ini bukan bug teknis yang lagi di fix bulan depan. Ini adalah desain arsitektur mereka saat ini. Dan ketika ada satu entitas perusahaan yang memegang kontrol 90% dari supply token plus menguasai 100% validator nodes di jaringan, kata desentralisasi itu menurut gua nggak bisa disematkan buat token Pi ini. Dan kenapa token Pi sampai sekarang nggak ada di Binance atau Coinbase? Analis institusional menduga kuat ini adalah alasannya. Exchange tier 1 paling anti sama token yang desentralisasinya belum bisa diverifikasi secara independen. Pi klaim ada 421.000 nodes sekarang, tapi klaim itu belum pernah diaudit sama pihak ketiga. Risiko regulasinya terlalu tinggi buat mereka. Lanjut, red flag kedua, KYC dan data yang terpusat. Jadi kalau lo mengambil hasil Pi yang lo klik-klik di HP tiap malam, lo harus setor KTP dulu, setor muka dulu, dan data biometrik identitas lo itu bakal masuk ke server tersentralisasi milik perusahaan. Bukan nyangkut di private wallet yang kuncinya lo pegang sendiri. Di tahun 2021 sempat ada ramai insiden di Vietnam. Ada klaim kebocoran data dari third party provider KYC yang dipakai sama Pi. Walaupun kedua belah pihak langsung bantah keras, damage-nya udah kerasa di community-nya. Dan ini bukan cuman sejarah lama. Di 2026 Pi kena security breach baru yang lebih serius. Data user terekspos, infrastruktur mereka harus dimigrasi, dan ada legal action yang mengikuti. Sistem terpusat yang menyimpan biometrik identitas lo itu bukan cuman resiko teori. Resikonya beneran udah pernah terrealisasi. Bahkan 2 kali. Coba lo cari publish data retention policy mereka yang udah clear. Susah, nggak ada. Ini menciptakan paradoks ironis. Ibaratnya lu ditawarin wallet kripto yang non-kustodial. Lu pegang kuncinya, tapi akses lu untuk pakai wallet itu dikunci dari luar oleh server database mereka. Kalau core team mencet tombol freeze di akun lo karena alasan pelanggaran TOS, aset lu dalam wallet itu nggak bisa digerakin sama sekali. Dan buat lo yang kemarin nonton video gua soal bahaya CBDC atau Central Bank Digital Currency, lu pasti nangkep ironinya. Banyak orang di kripto nolak CBDC karena takut pemerintah bisa sepihak ngelok duit mereka. Tapi orang-orang yang sama malah ngantri ngasih identitas mereka buat di mining di platform swasta yang secara teknis punya kapabilitas yang persis sama buat ngelok aset-aset mereka.
Masuk akal nggak? Lanjut, red flag ketiga, supply pressure yang nggak akan bisa berhenti. Kita lihat angkanya lagi, 1,2 miliar token unlock di 2026. 136 juta token baru masuk ke market setiap bulan. 20 miliar token milik core team terus mencair ngikutin volume KYC komunitas. Dan ini bukan spekulasi, ini adalah structural selling pressure, tekanan jual struktural yang udah by design tertanam di kodenya, bakal terus menghantui order book selama bertahun-tahun ke depan. Dan supaya harganya bisa naik tajam dan sustain, duit yang baru masuk buat beli atau demand-nya harus lebih deres dari supply token baru yang harus dicetak atau supply-nya. Dan mengingat utilitas real ekosistemnya masih sangat mentah, hitung-hitungan matematikanya belum masuk sama sekali dan belum menguntungkan buat sisi buyer di harga sekarang. Lanjut, red flag keempat, utility gap yang sangat besar. Gua ulang, 60 juta pengguna aktif, tapi volume trading hariannya cuma 7,43 juta. Rasio volume ke market cap-nya cuma 0,48%. Kalau ekosistem ini benar-benar hidup, dan kalau 60 juta orang ini beneran transaksi beli barang pakai Pi, bayar jasa pakai Pi, angka 7 juta sehari ini nggak masuk akal. Seharusnya angkanya ratusan juta dolar per hari. Data sekecil ini cuma membuktikan satu hal pahit. Sebagian besar dari 60 juta orang itu cuman holder pasif. Mereka ngeklik, dapat koin, dan nunggu harganya naik buat didam ke fiat. Mereka bukan active user yang pakai Pi sebagai alat tukar di ekonomi nyata. Memang ada lebih dari 100 aplikasi mainnet, tapi yang benar-benar siap pakai di production level, ya nggak sampai 100. Dan menurut gua, sampai ekosistem ini punya alasan konkret buat orang pakai Pi ketimbang jual Pi, harganya bakal terus turun menurut gua. Lanjut, red flag kelima, yaitu lawsuit dan regulatory. Tahun 2025 ada investor di Amerika yang ngajuin gugatan hukum senilai 10 juta dolar. Tuduhannya serius, transfer token yang curang dan over centralization jaringan. Di China, aparat yang berwenang udah keluarin peringatan publik. Banyak skema penipuan lokal yang bajak nama Pi Network buat rekrut downline-nya. Modusnya iming-iming miningnya gratis. Korbannya banyak lansia yang akhirnya disedot data pribadinya dan uang pensiunnya. Gua harus objektif, scam di China itu bukan ulah dari core team Pi sendiri, tapi ini adalah masalah ekosistem dan reputasi. Institusi finansial besar sangat sensitif sama berita-berita kayak gini. Kalau Pi mau diadopsi level institusional, mereka harus bersihin nama dari hukum semacam ini. Oke, kita pakai framework scoring yang sama dari The Crypto Scoring Handbook biar objektif dan gak pakai perasaan. Oke, video ini bukan rekomendasi beli atau jual, murni beda data, murni baca mekanisme. Kalau lu taruh duit di aset yang lu gak paham luar dalam, itu namanya gambling. Dan gua gak pernah ngajarin lu buat ada di kripto dengan modal harap-harap cemas. Ada 5 pilar, yang pertama adalah tokenomics dan utility, bobotnya 30%, skornya 38 dari 100. Kenapa 38? 90% supply-nya di bawah kontrol foundation. 1,2 miliar token unlock di 2026. Ada gap yang luar biasa jomplang antara 60 juta user dan volume harian yang cuma 7,4 juta dolar. Nggak ada burning mechanism dan core teamnya megang alokasi 20 miliar token Pi. Kedua, transparansi tim. Bobotnya 15%, skor gua kasih 62 dari 100. Ini sedikit di atas rata-rata karena kredensial foundernya. Nicholas Kokales itu Stanford PhD. Dia punya track record beneran di dunia tech, tapi nilainya ketahan di 62 karena temuan CNN soal sentralisasi node, data KYC yang terpusat di server mereka, janji roadmap V2 yang dari 2023 sampai sekarang belum sepenuhnya delivered, dan tata kelola jaringan yang masih sangat suram. Ketiga, market cap dan liquidity. Bobotnya 20%, skor 45 dari 100. Market capnya di 1,53 miliar, rank 45 di global. Itu cukup gede buat narik perhatian market, tapi rasio volumenya cuma 0,48%. Itu parah sih. Token ini nggak ada di Binance dan nggak ada di Coinbase, yang artinya likuiditas utama cuma ngandelin exchange tier 2. Lanjut, keempat, FDV realism. Bobotnya 15%, skor 22 dari 100. Ini skor terendah. Kenapa? Fully diluted valuation-nya atau FDVP sekarang ada di 14,4 miliar dolar. 3 bulan 33 miliar, 8 bulan 108 miliar, 1 tahun penuh 170 miliar. Tapi FDV 14,4 miliar untuk token yang volume hariannya cuma 7,4 juta dengan utility yang masih merangkak dan mangkrak, rasio FDV ke market cap itu 9,4 kali. Artinya kalau semua koin beredar besok pagi dengan harga sekarang, valuasi project ini 14 miliar dolar. Mereka nggak punya model pendapatan bisnis yang bisa justifikasi angka setinggi itu menurut gua.
buat sekarang. Lanjut yang terakhir, kelima, community dan developer activity. Bobotnya 20%, gue kasih skor 58 dari 100. Basis data 60 juta user terdaftar itu aset yang sangat nyata. 215 lebih aplikasi lahir dari hackathon. Mereka punya P-App Studio, punya P-Ventures dengan dana 100 juta dolar. Tapi gue potong poinnya lumayan banyak karena urusan 28 nodes tadi. Cuma 3 validator, 300 apps per Februari 2026. Tapi yang benar-benar punya active users di productions masih sangat sedikit. Dan komunitasnya memang rajin ngeklik, tapi transaksi realnya nggak ada. Jadi hitungan finalnya kalau dirata-ratain dengan equal, skornya 45 dari 100. Kalau pakai pembobotan weighted score, itu di 44,6. Kita buletin jadi 45 juga. Jadi average final skornya di 45 dari 100. Ini artinya negative bias. Oke, 45 dari 100, negative bias. Lu harus lihat angka itu sebelum mutusin langkah lu selanjutnya. Angka 45 ini bukan berarti P-Network itu scam 100%. Kalau ini pure Ponzi atau scam kaleng-kaleng, Nicholas Kokalis gak akan pernah diundang jadi keynote speaker di Konsensus 2025. Tokennya gak bakal tembus listing di Kraken atau OKX. Dan dana visi 100 juta dolar itu gak akan pernah eksis. Tapi 45 adalah cerminan dari project crypto yang punya masalah fundamental berat yang belum ada obatnya. Project ini punya struktur tokenomics yang secara matematis cuman menghasilkan satu hal, tekanan jual ke bawah. Dan tekanan ini bakal terus ada bertahun-tahun ke depan kecuali ada perubahan struktural. Apa yang bisa memutarbalikkan keadaan? Katalis bullish apa yang harus kita pantau? Pertama, PDAO. Kalau sistem governance ini benar-benar jalan, kalau komunitas mulai pegang kendali, dan yang paling penting kalau core team berani melepas kontrol mayoritas nodes mereka ke publik, itu baru game changer. Transparansi mereka bakal naik drastis. Masalahnya ini baru masuk roadmap 2026. Belum ada tanggal pasti kapan diluncurinnya. Kedua, listing di Binance atau Coinbase. Kalau dua raksasa ini berani buka pair trading buat P, artinya tim legal dan compliance mereka udah ngerasa aman dengan level sentralisasi P saat ini. Ini bakal bawa tsunami likuiditas baru dan bisa ngedorong harganya secara instan. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi apapun. Ketiga, real world utility breakthrough. Kalau besok tiba-tiba ada satu aplikasi di ekosistem P yang bikin jutaan user mereka harus transaksi pakai P buat kebutuhan primer, volume trading mereka bakal meledak. Rasio volume ke market cap bakal sehat dan ini katalis paling powerful. Tapi paling mustahil juga buat diprediksi kapan datangnya. Keempat, AMM dan DEX di mainnet. Protokol V23 mereka lagi ngetes automated market maker dan DEX di testnet. Kalau ini berhasil masuk ke mainnet dan banyak yang pakai, ekosistem DeFi P mulai muter. Dan ini bakal nyiptain organic demand buat tokennya. Lalu, apa yang bikin gue tetap hold posisi negative bias? 1,2 miliar token yang bakal di-unlock tahun ini. Angka itu akan menguap gitu aja. Tiap bulan bakal ada supply baru yang disiram ke market. Dan buat bikin harga P naik dari 0,14 ini ke level psikologis yang lumayan tinggi, jumlah uang baru yang masuk buat beli harus lebih besar dan lebih gila dari jumlah token baru yang dicetak. Dan dengan utility ekosistem yang masih seperti ini, persamaan supply demand ini belum berpihak ke pembeli dan agak mustahil buat dicapai. Lalu soal valuasi FDV 14,4 miliar, itu angka yang sangat nggak cocok buat platform dengan transaksi cuman 7 juta dolar sehari. Lu bandingin sama Hyperliquid, mereka nyetak profit 900 juta dari volume transaksi 2,7 miliar per hari. Dari sisi revenue dan realisasi utility, P-Network dan Hyperliquid itu hidup di dua galaksi yang berbeda. Dan jangan lupa soal konfirmasi CNN, sentralisasi node itu belum berubah sampai video ini dibuat. Jadi kesimpulan konkretnya gimana? Kalau lu termasuk orang yang udah pencet-pencet tombol mining tiap malam dari tahun lalu, dan udah ngelakuin KYC, ya udah mau gimana lagi, lo udah nggak perlu keluar duit modal buat nahan koin itu. Biaya opportunity lo cuman detik waktu lo tiap hari. Worth it atau enggak tergantung lo percaya seberapa cepet katalis bullish tadi bakal terrealisasi. Tapi kalau lo mikir mau masuk sekarang beli Pi pakai uang dingin lo di spot market di harga 0,14 ini, gua mau minta lo jawab satu pertanyaan ini dulu. Dari FDV 14,4 miliar itu, utility apa yang bisa menjustifikasi angka sebesar itu di hari ini? Kalau lo nggak bisa sebutin jawabannya dengan detail dan spesifik,
jangan masuk. Lu cuman bakal jadi exit liquidity buat pionir yang lagi nyairin koin gratisan mereka. Dan buat lu yang selama ini mikir ada elit global rahasia di balik Pi, menurut gue stop deh. Segmen origin story tadi udah ngejawab semuanya. Kokalis itu PhD Stanford, akademisi tulen, bukan agen Illuminati. Project ini dibangun sama orang tech yang punya idealisme inklusivitas, bukan di backing sama konspirasi tatanan dunia baru. Apakah ide awal mereka brilian? Yes, sangat brilian. Apakah eksekusi di lapangan mereka udah sejalan sama narasi besarnya? Sama sekali belum. Apakah project ini bisa berbalik arah dan sukses? Ya bisa aja, tapi itu butuh waktu dan produk nyata. Butuh desentralisasi nyata yang bukan sekedar janji di PDF roadmap. Satu kalimat, titik. P-Network adalah project dengan ide yang legitimate dan community yang luar biasa masif. Tapi dengan mesin tokenomics yang secara matematis mencekik pembeli retail di harga saat ini. Oke, videonya udah panjang banget. Framework yang gua pakai untuk membedah on-chain data dan metrik P-Network hari ini adalah sistem scoring 5 pilar. Rumus pembobotan weighted score semuanya ada di The Crypto Scoring Handbook. Harganya kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Ada kode promo juga buat tambahan diskon. Lu bisa pelajari metodenya sekali, lu copy paste template-nya dan lu bisa pakai seumur hidup buat bedah altcoin dan layer 1 manapun yang lu mau riset sendiri sebelum lu masukin duit. Oke, kalau bedah data hari ini ngasih lo perspektif beneran yang gak pernah lu denger dari orang lain yang cuman jualan referral, lu tahu apa yang harus lo lakuin. Subscribe dan nyalain loncengnya. Dan yang paling penting, turun ke kolom komentar sekarang juga. Ada satu pertanyaan yang gue beneran penasaran, pengen dengar pendapat dari lo. Dari semua data buruk dan data bagus yang udah kita buka hari ini, menurut lo satu hal apa yang paling wajib dideliver sama P-Network di tahun 2026 ini supaya argumen mereka jadi masuk akal? Tulis di bawah, gue baca semua komentar lo. Dan dengerin gue, kalau lo punya temen tongkrongan atau om lu, tante lu, atau keluarga lu yang tiap hari kerjaannya pencet tombol petir Pi di HP mereka, tapi mereka sama sekali buta soal token unlock atau sentralisasi node, share link video ini ke WhatsApp mereka. Bukan buat nakut-nakutin mereka, tapi karena mereka berhak tahu mesin apa yang sebenarnya lagi mereka mainin. Mereka berhak punya semua informasi ini sebelum mutusin apakah menukar data identitas mereka sepadan dengan nilai koinnya. Stay rational dan sampai jumpa di video berikutnya.